Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Jumat 29 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya puluhan bom yang aktif ditemukan di kawah Dusun Ahuru, Ambon, Maluku. Akhirnya dievakuasi oleh tim Gegana dan KPK Jumat dini hari, menyita 18 mobil yang berkaitan dengan mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Warga kota Ambon Kamis malam digegerkan dengan ditemukannya puluhan bom aktif di dekat perkampungan warga. Polisi bahkan kesulitan mengevakuasi puluhan bom aktif yang diduga sisa konflik Ambon tersebut. Kawasan Kampung Kolam Dusun Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kamis malam mendadak ramai dengan ditemukannya puluhan bom aktif di dekat perkampungan warga. Puluhan bom aktif ini pertama kali ditemukan oleh operator ekskavator yang sedang melakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut. Merasa curiga dengan sejumlah peti yang ditemukan saat penggalian, operator ekskavator tersebut langsung melaporkannya kepada warga dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti kepada pihak kepolisian. Tim Gegana Polda Maluku yang datang ke lokasi penemuan bom tersebut langsung melakukan sterilisasi lokasi dan memasang garis polisi. Namun begitu, tim Gegana mengalami kesulitan untuk mengevakuasi puluhan bom tersebut karena kondisi sedang gelap. Belum diketahui asal dan pemilik puluhan bom aktif tersebut. Dugaan sementara peti yang berisi bom tersebut merupakan sisa konflik Ambon yang sengaja disimpan. Sementara ini yang kelihatan cuma 4 kotak ya, namun kami perkirakan agak banyak mungkin. Nah, untuk itulah tim Gegana sudah melakukan survei sementara dan dari hasil koordinasi mungkin olah TKP-nya akan dilakukan besok hari karena mengingat cuaca gelap sehingga mungkin membahayakan bagi selamat bertugas. Jenisnya apa Pak? Jenisnya sementara belum kita ketahui ya, tapi dari tadi saya sempat bicarakan mungkin semacam mortir. Hingga berita ini dibuat, lokasi penemuan dan barang bukti puluhan bom tersebut masih dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Ambon dan Gegana Polda Maluku. Warga pun diminta untuk tidak mendekat dari lokasi penemuan bom tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Puluhan bahan peledak standar militer yang ditemukan Kamis malam di kawasan Dusun Ahuru hari ini telah dievakuasi oleh tim Gegana Polda Maluku. Selain puluhan bom tersebut, Gegana juga berhasil mengamankan bahan pembuat bom rakitan. Lebih dari 20 buah bahan peledak standar militer jenis mortir Jumat siang telah dievakuasi tim Gegana Brimob Polda Maluku. Evakuasi dilakukan setelah tim Gegana melakukan penggalian di lokasi penemuan bahan peledak. Selain 20 mortir, polisi juga mengamankan 1 peti berisi bahan peledak lainnya dan 1 kilo bahan pembuat bom. Puluhan mortir aktif ini ditemukan seorang operator alat berat saat melakukan pengerukan di kawasan Kampung Kolam Ahuru. Diduga puluhan bahan peledak ini merupakan sisa konflik Ambon yang sengaja dikubur untuk menghindari razia aparat keamanan. Jadi tadi kita amankan itu BB handak militer berupa amunisi sejenis mortir. Berapa banyak? Sebanyak 20 butir sama 1 peti masih dalam keadaan terbungkus rapi. Kemudian sama belerang kurang lebih 10 kilo belerang sama asam sulfat 1 Itu terkubur semua? Semuanya terkubur dengan rapi. Saya rasa itu saja ya. Kalau sekarang masih ada? Sudah nggak ada. Sudah steril. Puluhan mortir aktif dan bahan pembuat bom rakitan tersebut kini telah diamankan di markas Gegana untuk selanjutnya diuraikan. Namun begitu, Kepolisian Resort Ambon masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pemilik dari puluhan bahan peledak tersebut. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Polri resmi menghentikan kerjasamanya dengan Australia terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia kepada pemerintah Indonesia. Penghentian kerjasama yang dilakukan antara lain terkait kerjasama intelijen dan pemberantasan penyelundupan manusia atau people smuggling. Peristiwa penyadapan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 mengakibatkan hubungan antar kedua negara seperti api dalam sekam. Setelah sebelumnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) menarik anggotanya yang saat itu sedang latihan di negara Australia, kini giliran Polri menghentikan kerjasama dengan pihak Australia. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan penghentian kerjasama antara Polri dengan Australia merupakan inisiatif institusi Polri, namun Polri masih menunggu keputusan Presiden SBY lebih lanjut terkait jalinan hubungan kedua negara tersebut. Menurut Sutarman, kerjasama yang dihentikan oleh Polri dengan pemerintah Australia yakni kerjasama di bidang intelijen dan pemberantasan penyeludupan manusia atau people smuggling. Kita harus menangani kalau misalnya itu penyelundupan manusia terjadi ke Indonesia, kemudian kita lakukan penangkapan proses, kemudian kalau misalnya keluar kita tangkap lagi. Nah ini kalau misalnya tujuan negara ini tujuannya ke Australia bukan ke Indonesia, itu bukan urusan kita. Tetapi kalau masuk ke Indonesia dan itu melanggar hukum, tentu kita juga harus melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ini per kapan Pak? Ya. Ya, kita hentikan, sementara kita hentikan dan kita menunggu keputusan lebih lanjut dari Pak Presiden. Sutarman menegaskan apabila para penyeludupan manusia itu masuk ke Australia tanpa melewati negara Indonesia, maka itu bukan urusan pihak Polri lagi. Namun apabila para penyeludup masuk ke Indonesia dulu, maka itu melanggar hukum dan harus ditegakkan hukum Indonesia. Henry Fajaryadi melaporkan. KPK Jumat dini hari menyita 18 mobil yang berkaitan dengan mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.